Apa aja sih aspek hukum yang harus kita pahami terkait kebebasan berekspresi dalam berkampanye publik, terutama di ruang digital? Hal ini penting, khususnya bagi aktivis, jurnalis, dan pembela HAM yang aktif menyuarakan pendapat dalam berkampanye. Agar tidak tersandung masalah hukum, mari kita pelajari 4 undang-undang beserta pasalnya. Yang pertama, ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu menjamin hak kita untuk mendapatkan informasi dari lembaga negara. Namun, pasal 17 Undang-Undang KIP menjelaskan bahwa informasi yang dikecualikan meliputi yang pertama, 1. Informasi yang dapat menghambat penegakan hukum. 2. Informasi yang menyangkut kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. 3. Informasi yang dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara. 4. Serta privasi individu. Jika kita melanggar, Pasal 54 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta. Setelah memahami keterbatasan dalam keterbukaan informasi, kita juga perlu berhati-hati dalam berekspresi di dunia digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, undang-undang ini melalui Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE memperbaharui beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam kampanye publik, khususnya di ruang digital. Pasal 27A bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau maksimal 400 juta sebagaimana dalam pasal 45 ayat 4. Lalu, pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar sebagaimana pasal 45A ayat 1. Lalu, ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Lalu, orang yang melanggar pasal 31 ini berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selain menjaga integritas informasi, penting juga untuk menghargai hak cipta dalam materi berkampanye. Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melindungi karya-karya yang digunakan di ruang digital. Pasal 9 ayat 1 menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Lalu, jika kita melanggar, pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 tadi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Terakhir, kita juga harus menjaga privasi data pribadi saat melakukan kampanye publik. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak individu atas data pribadi mereka. Pasal 40 menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan atau dianalisis untuk melindungi hak privasi individu. Jadi, data pribadi kita tidak boleh juga disebarkan tanpa izin karena ada pelanggaran pidananya diatur dalam pasal 67. Jadi, sebelum kita berkampanye di ruang publik atau media sosial, mari pastikan kita
memahami undang-undang ini dan mengikuti pasal-pasalnya. Dengan begitu, kebebasan berekspresi tetap bisa digunakan sebagai alat perjuangan yang kuat tanpa melanggar hukum.